Semua petani itu menjerit. Pupuk orang Jawa Timur ini kaya-kaya. Kami tidak butuh pupuk yang bersubsidi. Tapi pada waktunya pupuknya hadir, Pak. Pak, solar itu susah. 90 km dari Jakarta, Pak. Udah susah solar, Pak. Udah ngantri, Pak. Dunia indah ini kelihatannya di sini aja, Pak. Solar susah. Ini isunya udah isu nasionalisme, Pak. Bagaimana rampok atas nama merah putih. Rampok atas nama merah putih. Ini udah konyol semua, Pak. Ada kritik sedikit, Pak JA. Ada Kajati, Pak, yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut, Pak, ngomong apa dan sebagainya itu. Ya. Kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas, ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Mafia tanah ini sama, Pak. Di polisi saya juga bilang Kapolresnya juga bermasalah. Jadi kita bukan hanya di kejaksaan, kami mohon ini dicermati betul, Pak. Kita akan bawa pemerhati dan pegiat HAM internasional khusus untuk tanah terkait dengan masalah tanah di Bali, Pak. Mafia pelabuhan. Saya minta Bapak jaga di Batam aja, Pak. Masalah biaya masuk. Jadi satu-satu pilot projectnya, Pak. Ya. Untuk tekstil, elektronik, dan rokok. Ini pelabuhan-pelabuhan tikus dan petanya nanti saya kasih ke Bapak. Masih belum, yang kemarin ketangkep 2 masih belum, Pak. Ya, Pak. Ini kita mohon sekali. Untuk mafia pupuk. Ini permintaan dari Ibu Ketua DPR, Pak. Mafia pupuk, Pak. Kemarin ada kunjungan beliau ke Nganjuk. Semua petani itu menjerit. Pupuk orang Jawa Timur ini kaya-kaya. Kami tidak butuh pupuk yang bersubsidi. Tapi pada waktunya, pupuknya hadir, Pak. Pupuknya nggak hadir. Pada saat dibutuhkan, kita mau beli mahal pun pupuknya nggak ada, Pak. Nah, kami mohon panggil itu Pupuk Indonesia, Pak. Panggil distributornya. Ini udah mainannya udah nggak kita bisa tolerir lagi, Pak. Sekarang Bapak tahu harga bawang merah di Nganjuk berapa, Pak? Hancur. Kualitas kurang. Ya kualitas kurang karena pupuknya juga kurang bagus. Harga ada margin yang dimainkan oleh pemain-pemain nasional. Mafia sembako, Pak. Ini kan sesuai sama Bapak, saya ngasih ngarahan aja, Pak. Ini kita nggak hanya bicara spek. Kita bicara yang namanya markup. Kita bicara yang namanya project fiktif. Kita bicara yang namanya skema pembiayaan. Kita tender, orang nggak ada yang bisa masuk ke sana, Pak. Karena persyaratannya tidak memungkinkan bagi beberapa orang, Pak. Sehingga yang masuk dia sendiri. Nah, kami mohon juga dicermati, Pak. Masalah kelangkaan BBM yang Bapak katakan tadi, Pak. Pak, solar itu susah. 90 km dari Jakarta, Pak. Udah susah solar, Pak. Udah ngantri, Pak. Dunia indah ini kelihatannya di sini aja, Pak. Solar susah. Nah, kami mohon, Pak, solar yang di Sumatera itu, Pak, beresin aja. Kalimantan, beresin aja. Orang ngantri 2 hari untuk solar, Pak. Nah, tapi saya salut sama Pak Jokowi. Pak Jokowi lebih progresif lagi. Daripada dia jagain yang seperti itu, nggak usah ada subsidi. Nah, tapi sebelum itu, Pak, kami mohon sekali, yang rantai-rantai yang dapat subsidi ini diidentifikasi dulu, Pak. Karena kalau kebijakan ini diambil, semuanya pakai Pertamax, rakyat tuh rugi juga. Nah, kita mohon yang melakukan permainan ini dihukum semua, Pak. Kalau Bapak nggak ada namanya, ntar saya kasih namanya, Pak. Mafia tambang. Saya kasih minta 1 pilot project Kalimantan Selatan, Pak. Ini carut marut. Yang namanya kawasan hutan, yang namanya kawasan kebun, yang namanya alih fungsi lahan ini nggak ada. Berantakan semua lah. Kita punya BPN juga seperti itu. Kami mohon ESDM, BPN, KLHK, Pertanian, dan Pemda di sana dipanggilin semua, Pak. Nanti kita akan kasih tahu di mana letak permasalahannya. Ini bukan isunya sederhana tumpang tindih lahan, nggak ada, Pak. Ini isunya udah isu nasionalisme, Pak. Bagaimana rampok atas nama merah putih. Rampok atas nama merah putih. Ini udah konyol semua, Pak.
Berikut yang dikatakan sahabat saya, Satgas 53. Arahan Pak Jokowi, Pak. Bapak ini membentuk setelah diberikan arahan oleh Pak Presiden pada Raker tahun 2020. Pak Presiden minta agar pengawasan dan penegakan disiplin internal jaksa itu diperkuat. Kenapa? Karena Korps Adiaksa dianggap sebagai wajah penegakan hukum Indonesia, Pak, di mata dunia internasional. Artinya dunia internasional melihat jaksa itu udah bagus, Pak, di zamannya Pak Jaksa Agung. Betul, Pak. Ini pengakuan internasional. Itu. Nah, Satgas bertujuan mengoptimalkan pengawasan internal, pencegahan, melakukan deteksi dini terhadap oknum jaksa. Tapi saya minta, Pak, ini akan tidak efektif. Kenapa? Karena pelapornya tidak dilindungi, Pak. Justru pelapor-pelapor yang Satgas 53 itu dihajar balik oleh jaksa-jaksanya Bapak. Sekarang ini pelapor-pelapornya, Pak, lead-nya cuma seminggu, langsung dik, Pak. Langsung diancam mau ditahan. Saya kasih contoh, Hieronymus di NPT. Dia ini, Pak, diperas sama jaksa yang namanya Kundrat Mantolas. Kasidik Kajati NTT. Ini yang Yulianto ribut. Nanti saya buktikan faktanya. Ya. Dia selalu diancam untuk diberikan surat panggilan. Sudah nyetor 100 juta itu 20 kali. Akhirnya dia nyerah, Pak. Saya nyerah, Pak. Saya laporkan ke Satgas 53. Apa yang terjadi, Pak? Tiba-tiba sekarang si Hieronymus ini, Pak, dipanggil sama Kajatinya. Lead sebentar, langsung dik, Pak. Saya minta ini yang kayak gini jangan kejadian. Orang jadi takut ngelapor, Pak. Dan sudah diancam, ini besok mau masuk ditahan, Pak. Kami mohon sekali, ini bisa dijadikan, kalau Bapak nggak usah banyak-banyak, ini selesai, kita yakin lama kerjanya Pak Kejaksaan ini. Berikutnya, di Padang Sidempuan, sama juga. Kepala Dinas juga melapor ke Satgas 53, Pak. Malah sekarang babak belur, dilaporin balik, balas dendam jaksanya, sekarang diperiksa dan diancam mau ditahan. Ini kan bisa kita pakai konsep yang namanya whistleblower, Pak. Whistleblower di rezim hukumnya internasional, Pak. Dia dilindungi oleh hukum. Dan mudah-mudahan Pak Jaksa Agung bisa membantu. Ini ada suratnya, Pak. Ini udah minta ampun ke kejaksaan. Ini juga, Pak, surat, Pak. Berikutnya udah hampir habis, Pak. Saya minta betul kita profesional. Saya sama Pak JA ini luar biasa sayangnya, Pak. Ada kritik sedikit, Pak JA. Ada Kajati, Pak, yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut, Pak, ngomong apa dan sebagainya itu, Pak. Ya. Kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas, ya.